Amin. Bersukacita pagi hari ini? Amin. Kita bersukacita karena kebaikan Tuhan terus yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah lama kita menanti-nanti saat seperti ini untuk bisa berkumpul, untuk kita bisa datang bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kerinduan sebagai orang percaya itu adalah menyembah dan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan terutama dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa haus, ketika kita merasa lapar, disitulah Tuhan akan puaskan pada saat siang hari ini. Amin. Siapa yang lapar hari ini akan kebenaran firman? Amin. Yang lapar Tuhan akan memberikan kepuasan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat pagi yang indah ini saya akan memberikan atau menyampaikan firman. Di tempat ini bukan berarti saya lebih pintar dari saudara semuanya, tetapi biarlah kita sama-sama menyampaikan firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Ketika kita belajar mendalami setiap firman, maka sesuatu yang senantiasa boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya memberikan tema buat firman Tuhan, yaitu belajar percaya pada waktunya Tuhan. Belajar percaya pada waktunya Tuhan. Ya, ayat yang akan kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-15. Jika saudara membawa Alkitab boleh dibuka. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Firman Tuhan ini menceritakan tentang Lazarus, tentang seorang wanita dan saudaranya lagi ada wanita juga. Maria dan Marta adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika pada saat itu saudaranya sedang sakit keras, saudaranya sedang mengalami sesuatu penderitaan dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika itu Maria dan Marta memberikan suatu kabar kepada Yesus yang sedang memberitakan kabar keselamatan di tempat lain. Tetapi Yesus ketika menerima kabar itu bukan segera Yesus bertindak, bukan segera Yesus berjalan, bukan segera Yesus melakukan sesuatu pertolongan kepada Maria dan Marta untuk saudara laki-lakinya yang sedang sakit. Kalau kita di posisi Maria dan Marta, bagaimana perasaan kita? Kita mungkin merasa kecewa, mungkin kita merasa sedih, kita mungkin merasa senantiasa Tuhan tidak memperdulikan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat itu, itulah yang dirasakan Maria dan Marta. Ketika membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, dia sudah menyampaikan kabar bahwa saudaranya sedang sakit terbaring, bahkan mau meninggal. Tetapi Yesus tidak peduli. Tetapi Yesus seolah-olah membiarkan. Tetapi Yesus seolah-olah meninggalkan Maria dan Marta. Bagaimana perasaannya saudara? Ketika saudara ditinggal orang tua, ketika saudara ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, bagaimana perasaannya saudara? Kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa senantiasa tidak ada lagi pijakan kaki untuk berdiri seolah-olah batu karang yang kita injak sudah tenggelam. Tetapi Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita bayangkan saudara, kalau Yesus ada bersama dengan Maria dan Marta, apa yang terjadi? Pasti Yesus akan sembuhkan, tetapi mujizat tidak lebih besar saudara. Amin. Amin saudara. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Setiap kita orang yang percaya, biarlah kita senantiasa menaruhkan hati hidup kita hanya kepada Dia, Allah satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita percayai Tuhan ketika kita mengalami sesuatu permasalahan? Bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan ketika masalah, himpitan, tantangan, sakit, penyakit datang dalam setiap kehidupan kita? Apa kita terus percaya kepada Tuhan? Apa kita terus berdoa kepada Tuhan? Atau malah kita meninggalkan Tuhan? Yang pertama, langkah yang pertama, kita lebih dalam lagi mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Mengenal lagi siapa Yesus yang sesungguhnya dalam setiap hidup kita. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan himpitan suatu masalah yang terjadi dalam setiap hidup kita, kita mengenal Yesus sebagai Allah yang mampu menolong dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang memberikan sesuatu mujizat bagi orang yang percaya. Ketika kita melihat ketika Yesus pelayanan di dunia, Dia melakukan banyak mujizat. Dia mencelikkan mata orang buta, Dia menyembuhkan orang lumpuh, Dia mentahirkan orang kusta, bahkan Dia juga membangkitkan orang mati. Itulah Yesus. Ketika kita sudah mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dan kita lebih dalam mengenal Yesus dalam hidup kita, masalah boleh datang, problema boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tetapi ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Saya banyak masalah. Saudara juga di tempat ini juga karena masalah, ya enggak? Kalau saudara enggak ada masalah, mungkin saudara enggak ada di tempat ini. Tetapi percaya bahwa Yesus yang kita kenal itu yang sudah melakukan mujizat dan perkara-perkara besar, Dia juga akan melakukan buat saya dan saudara. Amin. Kalau saudara mengalami sakit, jangan lari kepada Bapak Sugiarto. Dia terbatas. Ketika sesuatu terjadi, jangan lari kepada saya, Mbak Rina. Mungkin boleh lari, tetapi jangan sepenuh hati menaruh harapan kepada manusia. Manusia boleh berjanji, tetapi seringkali manusia mengecewakan akan kita. Janji yang sering diucapkan, janji yang diberikan itu seringkali lupa dan tidak ditepati. Tetapi Yesus, Dia berjanji A, Dia akan memberikan A. Ketika Yesus berjanji B, Dia akan memberikan B. Ketika Dia mengatakan aku akan memberkati engkau, maka juga akan memberkati. Amin. Jangan salah paham dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Katanya jadi orang Kristen akan diberkati. Katanya melayani Tuhan hidupnya akan diberkati. Nyatanya sama saja ketika saya belum mengenal Tuhan. Ketika saya belum melayani Tuhan kok sama. Salah saudara. Ada satu jemaat saya, dia itu mencari Tuhan karena membutuhkan berkat jasmani. Bukan rohani yang diutamakan. Ketika dia datang beribadah, dia datang ke ibadah, dia tidak dapat apa-apa. Rumah tangganya biasa wae. Uangnya ya enggak bertambah. Rumahnya ya tetap seperti itu. Lalu dia males datang ibadah. Dibesuk berulang kali, didatangi berulang kali, enggak ada reaksi. Dengar-dengar ngomong, ibadah ora ibadah padha wae. Uripe ya kayak gini, uripe padha wae, enggak sugih gitu. Siapa sih ikut Tuhan jadi kaya raya? Ada? Bukan, Tuhan itu bukan sesuatu jimat yang menjadikan kita kaya. Tuhan itu bukan sesuatu yang senantiasa akan menjadi jimat lalu timbul harta kita melimpah dalam setiap hidup kita. Tetapi Yesus memberikan sesuatu kehidupan yang kekal dalam setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa terus
mengenal Tuhan. Kita terus percaya akan kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasanya. Baca Matius 11 ayat 5, yang sudah menemukan boleh bangkit berdiri. Matius 11 ayat yang kelima. 5. Ya, boleh berdiri dibacakan yang keras supaya yang lain bisa mendengar. Yang membawa juga disimak firman-Nya. Amin. Luar biasa enggak Tuhan kita? Luar biasa enggak Yesus? Amin. Dia mencelikkan mata yang buta, telinga yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang punya penyakit kusta ditahirkan oleh Tuhan. Hari ini saudara punya apa? Beban beratnya? Sakit? Percaya Yesus akan menjamah dan memberikan pengurapan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya mau nyampaikan firman Tuhan ini terus berdoa. Ya, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan firman Tuhan? Yang cocok apa ya Tuhan firman ini? Tadinya saya sudah siapkan di Ayub gitu. Tetapi masih kurang sreg gitu. Lalu saya cari lagi ayat firman Tuhan yang cocok apa Tuhan gitu. Ternyata ini ketika kita hidup bersama dengan Tuhan senantiasa luar biasa indahnya. Biarlah setiap hidup kita senantiasa terus mengenal dan boleh dekat kepada Tuhan Allah yang memberikan pertolongan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria melihat saudaranya akhirnya meninggal apa hidup saudara? Meninggal. Karena menunggu Yesus tidak datang, akhirnya saudara satu-satunya laki-laki yang dia punya meninggal dan meninggalkan saudara perempuannya Maria dan Marta dan tidak selamanya akan ketemu. Begitu sedih, begitu hancur, begitu terpukul hati Maria dan Marta pada saat itu. Yesus yang di seberang sana seolah-olah gak peduli dengan keadaan mereka berdua. Lalu Yesus sudah mendengar kabar itu, sudah meninggal dan dikuburkan, lalu dia mengajak muridnya. Lalu dia mengatakan ayat ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Haleluya. Ketika Maria mendengar, Marta mendengar bahwa Yesus mau datang bersukacita, mereka lari dan meninggalkan rumah lalu datang kepada Yesus. Sujud, Maria datang kepada Tuhan lalu sujud kepadanya. Begitu luar biasanya. Kita membaca Yohanes pasal 11 yang tadi. Ayatnya yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di hadapan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya engkau bersamaku, sekiranya engkau hadir di dalam waktu penderitaan itu datang, maka saudara yang aku kasihi tidak akan mati Tuhan. Rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa yang senantiasa sudah dipendam oleh Maria ketika Yesus datang, dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ada Tuhan, saudaraku pasti tidak akan mati, dia akan hidup karena engkau punya kuasa memberi kesembuhan. Lalu ayat selanjutnya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama, dia maka masgul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat yang ke-35 begitu luar biasa. Maka menangislah Yesus.
Saking ada rasa yang begitu terharu, rasa kasih yang timbul di dalam diri Yesus ketika melihat orang yang dikasihi menangis dan tersungkur, mengatakan, ketika Engkau ada di tempat ini Tuhan, pasti saudaraku tidak mati. Iman yang begitu Tuhan lihat dalam diri Maria begitu luar biasa. Ketika Yesus dibawa di tempat pembaringan, tempat penguburan Lazarus, Yesus menangis, saudara. Yesus menangis karena mengasihi orang-orang yang senantiasa, yang sudah melayani Yesus. Maria dan Marta adalah seorang yang begitu hormat dan takut kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita katakan? Ini masalahku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan tak akan pernah berubah. Lalu Yesus menyuruh untuk menggulingkan batu yang menutupi kubur. Tetapi Maria berkata, pasti sudah bau, sudah 4 hari dia mati. Sudah 4 hari dikuburkan Tuhan. Tetapi Yesus punya kuasa membangkitkan orang mati. Yesus punya kuasa memberi kehidupan buat orang yang sudah meninggal. Lalu Yesus memanggil Lazarus, Lazarus, Lazarus. Ternyata Lazarus mendengar suara Tuhan dan dia keluar. Mungkin kalau saat ini kita ketakutan ketika ada orang mati hidup. Takut nggak? Takut. Mimpi aja lihat orang mati ya udah ketakutan. Apalagi melihat orang mati hidup. Tetapi itu kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tetapi itulah Tuhan kita yang kita sembah, punya kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Alangkah bersyukurnya Maria mempunyai Yesus dalam dirinya. Saudaranya yang sudah meninggalkan dia, yang sudah mati, bisa hidup kembali. Haleluya. Amin. Haleluya. Iman kita yang mati hari ini Tuhan akan bangkitkan. Cinta kita yang mati hari ini kepada Tuhan, Tuhan akan hidupkan. Amin. Amin. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mengingat pengalaman bersama Tuhan dalam hidup keseharian kita. Apa sih pengalaman kita sama Tuhan? Apa sih pertolongan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita? Banyak, saudara. Sehari-hari kita bisa dalam keadaan sehat, bangun tidur, sehat, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, melakukan semua aktivitas. Bukti setiap hari pertolongan Tuhan nyata. Kalau saya mengingat tahun 2011, saudara, anak saya jatuh dari motor, kecelakaan ya saudara. Di kampung saya juga terjadinya, dia berboncengan sama temannya. Ketika jatuh, temannya meninggal di tempat. Karena anak saya anak Tuhan, dilindungi Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya mati pada saat itu. Anak saya cuma satu-satunya, lalu mati. Saya punya apa, saudara? Jemaat saya juga punya anak cuma 1, saudara. Lalu ditinggal mati, masih kuliah S2. Dia meninggal di Jakarta, lalu dibawa pulang meninggal, saudara. Dia terpukul. Lalu dia mengatakan seperti ini, buat apa saya hidup? Anak juga gak ada. Istri, kalau dia ninggalin saya ya sudah dia orang lain. Tetapi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Anak saya diselamatkan oleh Tuhan. Yang satunya temannya meninggal. Itulah pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kita. Apa saudara yang pernah alami? Pasti saudara pernah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang selanjutnya, karena waktu terus berjalan, saya diberikan waktu 25 menit. Ya. Yang ketiga adalah memahami rencana dalam waktu Tuhan atas hidup kita.
memahami rencana dalam waktu Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita melakukan segala sesuatu itu menurut akal kita. Seringkali kita bertindak itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita bertindak karena kita merasa mampu, kita merasa punya hikmat, kita merasa pintar, kita merasa punya uang. Sehingga lupa menaruhkan Tuhan dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, baru kita menyadari ternyata kita tidak melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, seringkali waktunya Tuhan itu lama. Berdoa nggak pernah dijawab. Berdoa nggak pernah dikasih sesuatu yang sesuai dengan doa. Itulah waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Waktunya Maria dan Marta beda dengan waktunya Tuhan. Maria pengen menyembuhkan saudaranya, tetapi Yesus tidak. Yesus pengen membangkitkan saudaranya. Dengan hal itu banyak mata yang melihat, lalu kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam pelayanan Yesus. Jangan kita berdoa seperti mie instan. Berdoa malam, bangun pagi, doanya sudah dijawab. Tidak seperti itu, saudara. Kita perlu bergumul, kita perlu berdoa terus. Saya punya prinsip seperti ini. Berdoa itu seperti angka 10 seperti ini, saudara. Berdoa, 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 berdoa. Kok nggak ada jawaban ya? Sudah 5 ini. 5 bulan, apa 5 minggu, apa 5 tahun gitu ya. Terus berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Putus asa. Yang ke-8 putus asa, saudara. Padahal tinggal 2 loh ini. Tinggal 2, tetapi tidak dilakukan lagi. Ngedon, doanya nggak dijawab, ngedon. Tinggal 2, padahal kalau 2 ini dilakukan, saudara, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Itu seringkali kita mengalami seperti itu, ya enggak? Iya, seringkali kita sudah berdoa, berdoa, berdoa. Waktunya Tuhan itu tuh enggak tinggal beberapa gitu loh, beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan. Tetapi kita enggak sabar, lalu wis males berdoa. Kita ingat lagi, berdoa lagi. Sampai 9. Berhenti lagi, males lagi, ngedon lagi. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mempunyai iman seperti Maria yang terus mengharap akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Pertolongan Tuhan beda dengan permintaan kita. Hari ini saya minta ini Tuhan, ternyata tidak dikasih. Ngasihnya nanti masih beberapa tahun, nanti masih beberapa bulan. Sabar, terus berdoa, terus mengharap pertolongan Tuhan seperti Maria dan Marta. Penekanan firman Tuhan hari ini, jangan jemu-jemunya kita terus berharap kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Terus nantikan waktunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan pakai waktu, saudara. Mari kita pakai waktunya Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini.